Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 13 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Roh Allah Tercurah. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai dengan ke-17. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari-hari masih pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak laki-laki perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat keajaiban tatkala Roh Allah tercurah. Allah menyatakan kebenarannya melalui banyak orang yang mendapatkan curahan daripada Roh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Roh Allah tercurah, Roh Allah hadir, Roh Allah datang. Ini bisa menimbulkan banyak sekali penafsiran. Namun kalau kita lihat tentang hari Pentakosta pada pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-13, itu peristiwa tentang hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan seterusnya. Kemudian Petrus bangkit berdiri dengan 11 rasul itu dan bersuara nyaring berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, hai kamu orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tentu, mengapa sebagian orang menyebut sebagai mabuk? Karena mereka bisa berbahasa-bahasa yang tidak dipahami sebelumnya oleh orang-orang yang tidak menguasai bahasa tersebut, bisa menguasai bahasa tersebut. Lalu firman Tuhan berkata, di orang-orang turuna muda bernubuat, mereka bisa menyampaikan tentang penglihatan-penglihatan dan juga mimpi-mimpi yang dari Allah. Catatan-catatan tentang penglihatan dan mimpi bisa dipahami karena Allah menyampaikan kehendaknya pada waktu itu, melewati sarana penglihatan, melewati nubuat, melewati mimpi, melewati penampakan. Namun di zaman kita ada sebuah pertanyaan, mengapa hal itu tidak terjadi pada saat sekarang? Karena beda generasi, beda zaman. Saat ini kehendak Allah sudah tertulis di dalam Alkitab secara lengkap, maka tidak dibutuhkan lagi. Pada waktu dahulu memang dibutuhkan penglihatan, dibutuhkan nubuat, dibutuhkan mimpi. Allah berbicara kepada manusia, namun tatkala semuanya sudah lengkap di dalam Alkitab, maka Alkitab sudah menjadi sebuah kebenaran firman Allah yang kita bisa cerna dengan kemampuan manusia berbahasa, dan Alkitab diterjemahkan kepada berbagai macam bahasa di seluruh muka bumi. Maka kita bisa melihat tentang kehendak Allah. Kehendak Allah di zaman terdahulu lewat nubuat. Kehendak Allah di zaman terdahulu di mana Roh Allah tercurah langsung di hari Pentakosta. Kehendak Allah di zaman dahulu disampaikan lewat mimpi. Namun sekarang tentu kondisinya berbeda. Mari kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan Roh Allah tercurah. Roh Allah tercurah tidak hanya bicara tentang fenomena, orang bisa berbahasa, mungkin bahasa roh, orang kemudian bisa mengucapkan sesuatu, atau mungkin dengan gerakan-gerakan tubuh tertentu. Bukan itu makna yang sesungguhnya. Roh Allah tercurah berbicara tentang kehendak Allah yang membuat manusia itu bersekutu dengan Allah. Itu tujuan daripada Roh Allah tercurah. Roh Allah tercurah juga untuk menunjukkan bahwa setiap orang percaya itu akan hidup dalam dibimbing oleh kebenaran, bukan oleh keberdosaan, bukan oleh hawa nafsu, bukan juga oleh kedagingan, tetapi oleh roh yang datang dari Allah. Kalau kita bicara tentang mana yang namanya roh dunia dan mana yang namanya roh Allah, roh dunia tentu bukan dari Allah, dan roh Allah tidak akan memberikan roh-roh dunia ke dalam setiap kita masing-masing. Roh dunia itu menyesatkan karena roh dunia ada di dalam kekuasaan iblis dengan seluruh pasukannya, dengan seluruh katakanlah antek-anteknya yang membawa kehidupan ke dalam keberdosaan, jatuh ke dalam lembah keterpurukan. Tetapi roh yang berasal dari Allah adalah roh yang memerdekakan, roh yang membebaskan, roh yang memberi damai sejahtera, roh yang menguduskan, roh yang menyucikan, roh yang membuat jalan hidup kita berada di dalam jalan Allah, bukan di dalam jalan yang lain. Itu yang dimaksud dengan roh Allah tercurah. Jadi kita belajar pemahaman roh Allah tercurah, mungkin bagi sebagian orang itu kemudian katakanlah terungkap lewat fenomena-fenomena yang sifatnya fenomena fisik.
Tetapi bukti Roh Allah tercurah itu di mana sesungguhnya yang paling utama adalah kebenaran Allah yang dinyatakan. Dan saat ini kita sudah memiliki Alkitab yang menjadi pegangan kita, tuntunan. Kita tidak membutuhkan juga penjelasan-penjelasan seperti yang dialami. Sekalipun Tuhan bisa saja melakukan penglihatan, mimpi, nubuatan. Namun pada waktu saat itu memang sangat dibutuhkan. Namun kondisi sekarang tidaklah demikian. Kita bisa melihat kebenaran Allah, suara Tuhan, kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah sangat lengkap. Kalau Tuhan mungkin tidak membutuhkan penjelasan lewat bentuk tulisan, maka Tuhan akan terus berbicara tanpa adanya Alkitab. Alkitab sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana Roh Allah tercurah. Mari kita belajar tentang Roh Allah yang tercurah. Apa ciri-ciri orang yang sudah dicurai oleh Roh Allah? Tentu adalah yang pertama, dia bekerja sama dengan Roh Allah. Karena Allah bisa ditolak oleh kita masing-masing kalau karena kita di dalam diri kita ada kehendak bebas, ada free will. Sebagaimana Adam dan Hawa menolak taat kepada Allah tapi justru taat kepada iblis. Kita pun sama, sewaktu Roh Allah tercurah, itu terjadi di zaman terdahulu. Kepada Adam dan Hawa, kepada bangsa-bangsa di zaman terdahulu, juga terjadi kepada setiap kehidupan kita. Respon reaksi kita pun juga akan sama seperti bangsa Israel. Akan menerima Roh Allah, akan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, atau kita menolaknya. Kita menolaknya, kemudian kita berjalan dengan jalan pribadi kita masing-masing. Itu adalah pilihan. Kalau kita sebagai pribadi yang disebut sebagai orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, maka hidup kita akan menjadi hamba-hambanya Allah. Menjadi hidup, menjadi pengikut-pengikutnya Allah. Dan akan menjadi pribadi yang menjalankan kebenaran-kebenaran Allah di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Apakah Roh Allah yang tercurah dalam hidup setiap sahabat seperjalanan? Ataukah roh-roh dunia, penguasa-penguasa dunia yang menyesatkan, yang menjauhkan kita dari Tuhan? Ada banyak roh-roh yang berasal dari dunia ini. Roh-roh dari dunia ini membuat fokus kita kepada Allah bergeser supaya fokus kita kepada dunia. Suara Allah ditutup dari telinga kita, tapi suara iblis kita buka lebar-lebar. Itu yang membuat roh dunia hadir, menyelimuti dan menguasai kita. Tetapi orang-orang yang memberikan dirinya agar kepada Roh Allah, dia akan membuka dirinya selebar-lebarnya agar Roh Allah tercurah. Pengaruh Allah yang kemudian menyelimuti, kehendak Allah yang dijalankan. Itu adalah pilihan hidup yang kita bisa ambil saat ini buat sahabat seperjalanan. Apakah pilihan kita seperti mendengarkan katakanlah khotbah Petrus, kita akan mendengar dan taat kepada Roh Allah, atau kita membuka diri kepada roh dunia dan kita jatuh di dalam keberdosaan? Mari sahabat seperjalanan, ingatlah, sewaktu Roh Allah tercurah, maka hidup kita adalah hidup sebagai anak-anak Allah. Jalan kita adalah jalan sebagai anak-anak Allah. Seluruh ekspresi kelakuan, tingkah laku, percakapan, pembicaraan, pikiran, keputusan, segala sesuatu yang diambil berdasarkan kehendak Allah dan bukan kehendak pribadi kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, biar kita menjadi orang yang berbahagia. Orang di zaman terdahulu mendapatkan kehendak Allah lewat sesuatu yang sangat sulit. Harus ada penglihatan, harus ada nubuat, harus ada mimpi. Namun kita bisa membuka, mendengarkan suara firman Tuhan lewat kebenaran firman Allah Alkitab yang kita pegang. Apalagi kita bisa mendapatkan suara Tuhan lewat hamba-hambanya yang sudah tentukan, yang sudah Tuhan pilih untuk memberitakan tentang kebenaran Allah. Baik lewat khotbah, baik lewat renungan, baik lewat ibadah. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Sebagaimana orang mendengar tentang kebenaran Allah dari dahulu lewat Petrus, lewat Yohanes, kita mendengarkan kebenaran Allah dari Alkitab, dari firman Tuhan, dari khotbah, dari para rohaniawan yang membimbing dan mengarahkan agar hidup kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Allah yang tercurah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.